Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Setiawan, Stambuk A41200084 dari Prodi PJKR kelas D. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pemahaman saya tentang materi, bumi, dan alam semesta. Ada 3 poin pembahasan yang ingin saya jelaskan. Yang pertama yaitu sistem tata surya. Pada zaman Yunani kuno atau pada abad ke-14 ada seorang seorang filsafat yang bernama Clausius Ptolemos. Ia berpendapat bahwasanya bumi menjadi titik tumpuan dari tata surya. Bumi memiliki peran penting dalam hal tata surya. Ia berpendapat bahwasanya planet-planet lainlah yang mengelilingi bumi, sedangkan bumi itu sendiri hanya diam pada posisinya. Sedangkan pada abad ke-16 ada seorang ilmuwan dari Polandia bernama Nicolaus Copernicus. Ia mengubah pandangan tersebut. Ia berpendapat bahwasanya mataharilah yang menjadi titik tumpuan dari tata surya. Mataharilah yang dikelilingi oleh planet-planet yang ada di sekelilingnya. Dan lagi pula, pendapatnya ini didukung oleh alat bantu pada saat itu. Alat bantunya yaitu teropong. Ia menggunakan teropong itu untuk melihat situasi yang ada di luar angkasa, dan ia mendapatkan ide tentang apa yang menjadi titik tumpuan dari ia mengemukakan bahwasanya matahari itulah yang menjadi titik dari tata surya. Lanjut ke bagian-bagian tata surya. Yang pertama yaitu matahari. Matahari memiliki bagian paling besar yang daripada planet-planet yang ada di sekelilingnya. Sekitar 89% ia memiliki massa terbanyak pada sistem tata surya. Ia merupakan titik pusar dari tata surya. Mengapa disebut seperti itu? Ialah yang menjadi titik di mana planet-planet lain yang mengelilinginya, bukan planet-planet bumi seperti Mars yang dikelilingi oleh matahari, bulan, dan sekitarnya. Mataharilah yang menjadi titik dari tata surya. Matahari sendiri memiliki suhu sekitar jutaan derajat Celcius. Tekanan pada matahari itu sendiri mencapai ribuan juta atmosfer. Lanjut ke bagian B yaitu tentang planet. Lanjut ke bagian pertama mengenai matahari, yang kedua mengenai planet. Planet yang ada di sekeliling matahari itu ada 8. Yang pertama Merkurius, yang kedua Venus, yang ketiga Bumi, yang keempat Mars, yang kelima Jupiter, yang keenam Saturnus, yang ketujuh Uranus, dan yang kedelapan Neptunus. Lanjut ke bagian yang ketiga yaitu tentang asteroid. Asteroid merupakan batuan kecil yang memiliki jumlah yang sangat banyak. Ia mengelilingi bumi dan juga ia biasanya terdapat pada planet Mars dan juga planet Jupiter. Ada bermacam-macam nama dari asteroid ini. Nama-nama dari asteroid ini berdasarkan baik dari si penemunya ataupun dari hal-hal lain. Dan juga jarak dari setiap asteroid ini berbeda-beda. Ada seperti asteroid yang bernama Katai yang mencapai sejauh 700 km. Habis itu ada yang bernama Pallas mencapai 560 km. Oke. Lanjut ke poin yang keempat yaitu komet atau biasa disebut dengan bintang berekor. Ia beredar mengelilingi matahari sama seperti asteroid sebelumnya. Dan juga ia mendapatkan energi dari matahari. Ia mendapat energi dari sinar matahari dan juga ia dapat memiliki ukuran mencapai 10 mil dan memiliki ekor yang berjarak jutaan mil. Poin yang kelima yaitu meteor. Berdiameter 0,2 sampai 0,5 mm. Masanya tidak lebih dari 1 gram. Akan tetapi pada meteor ini sendiri memiliki bentuk dan massa berbeda-beda. Bahkan pada saat penemuan zaman dahulu itu
ada sebuah meteor yang mencapai berat kurang lebih 10.000 ton. Nah, itu memiliki jumlah yang sangat besar. Bahkan ada yang memiliki lebar sampai 1,265 meter. Ia bergerak dengan cepat. Kecepatan dari meteor ini sendiri mencapai 60 km per detik. Ia jatuh ke permukaan atmosfer bumi. Dan mengapa meteor itu sendiri memiliki panas dan bahkan ada yang sampai terbakar? Itu dikarenakan karena pada saat ia jatuh ke atmosfer bumi, ia memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Jadi ada gesekan-gesekan di udara yang menyebabkan meteor itu menjadi panas dan terbakar. Oke, lanjut ke bagian B, yaitu poin yang kedua mengenai tentang bumi dan lapisan-lapisan bumi. Ada dua yang ingin saya jelaskan. Yang pertama tentang susunan lapisan bumi. Menurut hipotesis Ken Laplace, bahwa bumi kemudian mendingin di sebelah luar, sedangkan di dalam masih panas. Di dekat permukaan menjadi beku dan disebut kerak bumi. Suez dan Wieser 1919 membagi lapisan bumi sebagai berikut. Yang pertama, kerak bumi, tebalnya 30-70 km, terdiri batuan basal dan acit, massa jenisnya kira-kira 2,7, mengandung banyak silikat dan aluminium. Yang kedua, selubung bumi atau sisik silikat atau Si kecil, tebal 2.200 km, massa jenisnya 3,64, selubung bumi bersama kerak bumi disebut litosfera. Yang ketiga, lapisan klaskosfera, tebalnya 1.700 km, massa jenisnya 6,4, terdiri dari oksida besi dan sulfida besi. Yang keempat, inti bumi atau barisfera, merupakan bola dengan jari-jari 3.500 km, massa jenisnya 9,6, terdiri dari besi dan nikel. Dan Pittman 1940 mengemukakan bahwa sesungguhnya bumi berasal dari matahari, maka inti bumi seharusnya juga seperti matahari. Material-material yang ada pada bumi itu bisa diartikan hampir sama seperti material pada matahari. Ia berpendapat seperti itu, yaitu terdiri dari sebagian besar hidrogen. Holmes 1936 mengemukakan bahwa kerak bumi sebagai berikut. Yang pertama, bagian atas tebal 15 km, massa jenisnya 2,7 dan disebut magma granit. Yang kedua, lebih ke dalam, tebalnya 25 km, massa dan jenisnya 3,5 dan disebut magma basal. Yang ketiga, bagian terbawah kerak bumi setebal 20 km, massa jenisnya 3,5 dan disebut magma peridotit dan eklogit. Wieses 1910 mengemukakan bahwa pada pokoknya bagian litosfera terdiri dari silikat dan aluminium. Di sebelah bawah, terutama di lautan, terdapat lapisan berat yang terdiri dari silikat dan magnesium. Wagner 1930 mengajukan hipotesis continental drift atau perkiraan benua. Permukaan bumi terdiri dari beberapa lempengan besar berukuran benua, masing-masing terdiri bagian oceanis atau kontinental yang bergerak relatif yang satu terhadap yang lainnya. Tebal tiap lempeng kerak bumi kira-kira 80 km. Kecepatan relatif lempengan-lempengan ini berkisar 1-13 cm setahun. Lempengan-lempengan kerak bumi ini dipisahkan yang satu dengan yang lain oleh batas lempengan yang geraknya dapat bersifat divergensi, konvergensi atau shear. Shear itu atau biasa disebut dengan gesekan. Batas lempengan ini adalah sangat labil dan ditandai oleh gunung api yang aktif serta kegempaan yang terjadi, guncangan yang terjadi pada benua-benua itu.
Poin selanjutnya yaitu tentang masih dalam bagian B, yaitu mengenai tentang struktur bumi. Ada 6 struktur bumi. Yang pertama yaitu litosfer, yang kedua hidrosfer, yang ketiga atmosfer, yang keempat troposfer, yang kelima stratosfer, dan yang keenam ionosfer. Lanjut ke bagian C, yaitu mengenai materi pembahasan saya yang terakhir, yaitu tentang teori terjadinya bumi. Hipotesis kejadian bumi. Yang pertama, hipotesis kabut dari Kant dan Laplace. Immanuel Kant 1755 dari Jerman mengemukakan pikirannya tentang kejadian bumi bahwa asal segalanya dari gas yang bermacam-macam yang tarik-menarik membentuk kabut besar. Terjadinya benturan masing-masing gas menimbulkan panas. Matahari berputar kencang dan dikatulistiwai memiliki kecepatan linear paling besar, sehingga terlepaslah fragmen-fragmen. Fragmen-fragmen inilah yang tadinya pijar melepaskan banyak panas dan menggembun, kemudian cair dan bagian luar makin padat. Demikianlah terjadinya planet-planet termasuk bumi. Poin yang kedua yaitu hipotesis planetesimal. Dikemukakan oleh Chamberlain dan Moulton kira-kira 100 tahun setelah Kant dan Laplace mengemukakan pendapatnya. Chamberlain dan Moulton beranggapan bahwasanya matahari asal yang didekati oleh satu bintang besar yang sedang beredar, maka terjadinya tarik-menarik sesuai dengan hukum Newton. Ledakan di matahari melepaskan sebagian materialnya dan tertarik oleh adanya bintang yang mendekatinya tadi. Material matahari itu akan sedikit menjauh dan kemudian mendingin sementara bintang besar itu terus berlalu. Selanjutnya terjadilah pengembunan dan terbentuklah 9 planet dan planetoida. Yang ketiga yaitu hipotesis pasang surut gas, dikemukakan oleh Jens dan Jeffries 1930 yang mendukung hipotesis planetesimal, mengemukakan adanya bintang besar yang mendekat kira-kira seperti bulan dan bumi, yaitu bulan menyebabkan adanya pasang surut lautan. Bulan tak cukup kuat menarik air menjulur jauh, akan tetapi matahari yang mendekati bintang besar itu menjauh. Lidah api dari matahari asal itu putus dari induknya, pecah berkeping-keping seraya mengembun dan membeku menjadi planet-planet serta planetoida. Pada poin C yaitu mengenai tentang teori pengukuran usia bumi. Ada 4, yaitu yang pertama teori sedimen. Usia bumi diukur dari perhitungan ketebalan lapisan sedimen yang membentuk batuan. Yang kedua, teori kadar garam. Diukur dari perhitungan kadar garam di laut. Yang ketiga yaitu tentang teori thermal. Diukur berdasarkan suhu yang ada di bumi. Yang terakhir yaitu tentang teori radioaktivitas. Pengukuran yang dianggap paling benar ialah berdasarkan waktu peluruhan unsur-unsur radioaktif yang ada di dalam bumi tersebut, yang ada di bagian-bagian bumi. Itulah yang bisa saya jelaskan dari materi bumi dan alam semesta. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.